Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan berbagai macam anugerah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat menjumpai bulan Ramadan, dan yang paling utama adalah nikmat diberikannya iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam firman-Nya Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Para nabi-nabi terdahulu juga tahu tentang keutamaan bulan Ramadan. Akan tetapi Allah hanya memberikan bulan Ramadan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari ibadah hambanya. Barang siapa yang beribadah sunnah, Allah akan memberikan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah wajib. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah wajib oleh Allah akan diberikan pahala 70 kali pahala orang yang melaksanakan ibadah wajib. Di bulan Ramadan juga Allah membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu setan, sehingga kita bisa untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Keistimewaan lain dari bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan ada satu malam yang mana apabila kita mendapatkannya, kita akan mendapatkan pahala beribadah sebanyak 1000 bulan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dengan momen bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan
hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah, bisa berzikir, bisa sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir dan lain sebagainya, sholat tasbih, kita perbanyak. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahalanya dan Allah memperingan kita untuk melaksanakan ibadah. Karena apa? Pintu-pintu rahmat Allah dibuka, setan dibelenggu, dan pintu-pintu surga dibuka untuk kita semuanya. Maka jangan sampai kelewatan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan juga bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, atau bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah. Maka kita sebaiknya memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk saling mencintai sesama manusia karena Allah. Barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, maka di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka marilah kita perbanyak sholawat kepada beliau, sehingga nanti kita di akhirat nanti bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin membagi tingkatan puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan shaumul umum atau puasanya orang awam. Yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Yang ketiga, shaumul khususil khusus, puasanya orang-orang yang spesial. Yang pertama, puasanya orang umum atau orang awam adalah puasa yang sekedar menahan haus dan menahan lapar sampai berbuka nanti, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa bagi tingkatan orang umum, mungkin kita termasuk salah satunya. Pada tingkatan puasa yang kedua adalah bahwa orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dalam tingkatan ini orang yang berpuasa itu seluruh indranya juga berpuasa, baik dari indera penglihatan, mata, indera mulut juga berpuasa, tangan juga berpuasa, kaki juga berpuasa, semuanya ikut berpuasa. Indera yang ada dalam tubuh kita jaga dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa, yang bisa menggugurkan pahala puasa. Pada tingkatan ini, orang yang berpuasa menjaga seluruh indranya untuk digunakan melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk menuju kepada Allah. Pada tingkatan yang ketiga, puasanya orang yang khusus atau orang yang spesial, yaitu puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, seluruh indera di dalamnya juga ikut berpuasa, tetapi ditambah lagi, yaitu hatinya juga ikut berpuasa, akal pikirannya juga ikut berpuasa. Jadi hatinya dijaga dari sifat-sifat yang merupakan penyakit hati, misalkan iri, dengki, hasad dan sebagainya. Pikirannya kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang kebaikan, untuk menyelesaikan masalah, untuk memecahkan masalah, tidak digunakan untuk menyakiti orang lain pikiran kita. Jadi biasanya tingkatan yang terakhir ini adalah orang-orang yang terpilih, seperti nabi-nabinya Allah, orang-orang aulianya Allah, ataupun para siddiqin dan muqarrabin. Muqarrabin orang yang dekat dengan Allah. Semoga di bulan puasa yang tahun ini kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita,
dari puasa orangnya umum naik ke puasa orang yang khusus. Kalau bisa naik ke puasa tingkatan yang khususil khusus. Dengan selalu menjaga diri kita, hati kita, pikiran kita, semoga kita menjadi puasa di bulan ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan predikat orang-orang yang mutakin, orang-orang yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan. Puasa Ramadan.